Halo semua, nama saya Maiken Eli, seorang mahasiswa psikologi Unpad Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang film Dear Zindagi. Film ini mengisahkan tentang Kaira, yang adalah seorang sinematografer yang menjanjikan. Namun, kehidupannya tidak sebaik karirnya. Kaira harus mengalami putus cinta setelah mengakui bahwa ia berselingkuh dengan Raghavendra. Sayangnya, Raghavendra pun meninggalkannya ke New York dan bertunangan dengan wanita lain. Kesialan Kaira tidak sampai di situ saja. Ia terusir dari rumahnya karena di bangunan itu hanya disewakan untuk orang yang sudah berkeluarga saja. Segala masalah yang muncul dengan enggan, Kaira berakhir tinggal di goa bersama dengan kedua orang tuanya. Selama tinggal di goa, Kaira mengalami gangguan tidur yang lumayan parah, hingga ia tidak sengaja menonton seminar Dr. Jehangir Khan atau Jack, seorang psikolog yang sedang membicarakan mengenai kesadaran kesehatan mental di konferensi itu. Setelah itu, Kaira pun memberanikan diri untuk menemuinya. Kaira awalnya berbohong dengan mengatakan temannya memiliki masalah. Namun, Kaira akhirnya mengakui bahwa dialah yang mengalami gangguan tidur yang cukup serius. Tanpa disangka-sangka, Jack justru memiliki metode yang aneh, namun membuatnya nyaman. Kaira mulai membuka satu persatu permasalahannya dan mulai kembali ke kehidupan normalnya. Hingga suatu hari di pesta penyambutan kedatangan adiknya Kido, Kaira lepas kontrol dan mengungkapkan isi hatinya di depan keluarganya. Kaira mengatakan kenangan masa kecilnya membahagiakan sekaligus pahit. Ia bahagia saat tinggal bersama kakek dan neneknya, namun diabaikan oleh kedua orang tuanya karena dianggap beban, sehingga membuat kondisi pesta itu agak keruh. Pada sesi konseling berikutnya, akhirnya Kaira menceritakan kenangan masa kecilnya pada Jack. Jack dengan sabar mendengarkan dan memberikan saran agar Kaira melepaskan ketakutannya, berdamai dengan kedua orang tuanya dan kembali hidup. Kaira akhirnya memulai kehidupannya dari awal hingga ia menyadari bahwa ia mulai jatuh cinta pada Jack. Di sesi akhir terapinya, Kaira mengatakan isi hatinya, namun Jack mengatakan bahwa hal yang normal jika pasien merasa ada ikatan dengan sang terapis. Tapi hubungan yang lebih dari itu tidak mungkin, karena itu akan menjadi pelanggaran kode etik keprofesionalannya. Kaira mengakhiri cintanya pada Jack dengan pelukan terakhir. Kaira yang akhirnya menyelesaikan film pendeknya membuat pemutaran perdana bersama teman, kolega, dan keluarga. Banyak orang yang hadir termasuk mantan pacarnya, hingga ia bertemu dengan seorang pria yang berprofesi sebagai desainer furnitur. Dalam film ini, tidak ada pelanggaran yang jelas terlihat. Si psikolog, Jack, sudah melakukan pekerjaannya sesuai dengan aturan kode etik yang berlaku. Dalam buku Kode Etik HIPSI, pada bab ke-14 tentang konseling dan terapi psikologi, pada pasal 71 batasan umum, Jack sudah dengan baik menaati kode etiknya. Bahkan, Jack sendiri menolak untuk menjalin hubungan lebih dalam dengan Kaira, yang dimana ini dapat dijadikan bukti bahwa Jack adalah seorang yang profesional serta mengetahui batasan hubungannya dengan klien. Seperti yang sudah tertulis di Kode Etik HIPSI pasal 80 mengenai penghentian konseling psikologi atau psikoterapi. Scene ini adalah favorit saya karena berhasil membuat saya salut banget. Jarang banget kan ada manusia yang bisa tahan dan profesional banget. Di dalam scene ini jujur, jika saya yang berada dalam posisi itu, saya tidak akan segan menolak. Sebagai psikolog dan manusia yang baik, tentu kita harus menaati kode etik yang berlaku. Karena kita adalah manusia dan bukannya binatang buas ataupun iblis. Jika kita melanggar, tentu itu akan menjadikan kita jahat. Karena kode etik sendiri berisi tentang moral dan etika dalam psikologi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.